Selamat pagi Bu Ros dan selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Priwi Finansi bersama dua teman saya, Frineldis Nicia dan Cynthia Virginia. Pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai pemilihan dan penggunaan APE. Nah, yang akan dibahas pada hari ini adalah yang pertama pemilihan APE dan yang kedua penggunaan APE. Yang pertama pemilihan APE. Dalam pemilihan APE, diperlukan bekal kemampuan memadai. Maksudnya, ialah pengetahuan serta keterampilan dalam melakukan syarat-syarat tertentu sehingga alat permainan edukatif yang dibuat benar-benar efektif dalam mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak. Oleh karena itu, sebelum memilih alat permainan edukatif, seorang guru perlu memperhatikan beberapa syarat pembuatannya. Syarat-syarat tersebut ialah yang pertama syarat edukatif, yang kedua syarat teknis, dan yang ketiga syarat estetika. Next. Yang pertama syarat edukatif. Nah, syarat edukatif berarti dalam pembuatan alat permainan edukatif haruslah disesuaikan dengan program pendidikan yang berlaku agar pembuatan APE dapat sangat membantu dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah disusun dalam program pendidikan. Nah, syarat-syarat edukatif yakni yang pertama, alat permainan edukatif yang dibuat haruslah disesuaikan dengan memperhatikan program-program kegiatan pendidikan ataupun kurikulum. Yang kedua, alat permainan yang dibuat dapat membantu keberhasilan kegiatan pendidikan, seperti membantu mendorong aktivitas dan kreativitas anak sesuai dengan kemampuan anak ataupun perkembangan anak. Next. Yang kedua, syarat teknis. Syarat teknis yang perlu diperhatikan dalam pembuatan alat permainan edukatif seperti pemilihan bahan, kualitas bahan, pemilihan warna, dan lain sebagainya. Nah, adapun syarat teknis ialah sebagai berikut. Yang pertama, alat permainan edukatif dirancang atau dibuat sesuai dengan tujuan, yaitu fungsi sarana. Artinya, APE tidak menimbulkan kesalahan konsep berpikir anak. Sebagai contoh, misalnya balok, di mana ketepatan bentuk dan ukuran yang tepat agar tidak menimbulkan kesalahan bentuk dan ukuran. Yang kedua, alat permainan edukatif sebaiknya multiguna. Artinya, walaupun APE ditujukan untuk tujuan tertentu, tetapi tidak menutup kemungkinan APE dapat digunakan juga untuk tujuan pengembangan yang lain, seperti misalnya menara donat. Nah, di mana APE ini dapat digunakan untuk mengenalkan warna. Tidak hanya warna, APE ini juga bisa mengenalkan ukuran besar dan kecil, serta dapat mengenalkan bentuk geometri. Yang ketiga, alat permainan edukatif dibuat dengan menggunakan bahan yang mudah didapat di lingkungan sekitar, murah, atau bisa juga dari bahan bekas. Misalnya, menggunakan macam-macam daun untuk mengenalkan berbagai bentuk daun dan warna daun secara langsung kepada anak. Yang keempat, alat permainan edukatif aman untuk dimainkan. Artinya, APE tidak berbahaya untuk anak, seperti tidak tajam, tidak beracun, dan tidak runcing, sehingga anak-anak tidak dapat bebas bermain dengan aman. Yang kelima, alat permainan edukatif sebaiknya awet, kuat, dan tahan lama. Misalnya, ayunan, tangga majemuk. Nah, mainan ini haruslah kuat karena terbuat dari besi dan bisa awet sampai bertahun-tahun. Yang keenam, permainan edukatif mudah untuk digunakan serta dapat menambah kesenangan anak dalam bereksperimen dan bereksplorasi. Misalnya, menggunakan mainan Play-Doh. Anak dapat mencoba mencampur warna ataupun membentuk apapun seperti binatang, tumbuhan, dan makanan. Yang ketujuh, alat permainan edukatif bisa digunakan secara individual ataupun kelompok. Artinya, APE yang dimainkan oleh anak laki-laki, APE itu dapat dimainkan oleh anak laki-laki ataupun anak perempuan. Misalnya seperti puzzle, menara susun, dan balok. Next. Lalu ada syarat estetika. Syarat estetika menyangkut dengan unsur keindahan alat permainan edukatif yang dibuat. Nah, hal ini penting untuk diperhatikan karena dapat memotivasi dan menarik perhatian anak untuk menggunakan APE. Syarat-syarat estetika ialah sebagai berikut.
Yang pertama, mempunyai bentuk yang elastis, ringan, mudah dibawa. Nah, kayak misalnya Lego atau bola plastik kecil, di mana APE ini aman dan nyaman untuk dimainkan anak. Yang kedua, keserasian ukuran alat permainan edukatif disesuaikan dengan standar perkembangan usia anak usia dini, agar tidak terlalu besar ataupun terlalu kecil untuk dimainkan anak. Nah, yang ketiga, warna yang serasi dan menarik agar anak memiliki perasaan senang dan tidak merasa sedang belajar di dalam kegiatannya. Gunanya untuk mengembangkan potensi serta aspek perkembangan anak. Next. Lalu menurut Imam Muskibin, terdapat beberapa standarisasi yang perlu diperhatikan dalam memilih alat permainan edukatif, yaitu utamakan kebersihan, perhatikan keamanan, cermati aspek kesesuaian, kuota atau kapasitas, dan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Nah, yang pertama, utamakan kebersihan. Maksudnya apa? Artinya, jangan memilih arena bermain yang sarananya atau permainannya dipenuhi debu dan ditumbuhi jamur ataupun lumut. Jadi, jagalah arena bermain agar tetap bersih dan dengan rutin membersihkan arena bermain maupun alat permainan. Yang kedua, perhatikan keamanan. Nah, artinya kita harus memperhatikan alat permainan yang kita gunakan. Pada bagian sudut atau lekukannya aman serta tidak tajam, sehingga tidak berbahaya untuk anak dan tidak menyebabkan cedera pada anak. Selain itu, kita juga harus memperhatikan bahan dari APE yang digunakan apakah keras atau lunak, licin atau tidaknya, serta termasuk juga cat yang digunakan aman atau tidak untuk anak. Lalu ada cermati aspek kesesuaian. Misalnya, jika kita berada di arena bermain yang sudah penuh, sebaiknya berpindah tempat atau mencari tempat yang lebih leluasa, atau yang tidak terlalu ramai, agar anak dapat beraktivitas bermain dengan leluasa. Karena jika terlalu ramai, anak tidak leluasa dalam bermain. Dan kalaupun anak bermain di tempat yang ramai itu, anak akan mengantri atau bergantian bersama anak yang lain. Tapi bisa saja anak merasa bosan terlebih dahulu sebelum bermain. Karena pada dasarnya unsur permainan ialah menyenangkan bagi anak usia dini. Lalu yang keempat, kuota atau kapasitas. Nah, kuota atau kapasitas yang dimaksud ialah guru pendamping yang ada di arena bermain. Nah, hal ini perlu diperhatikan karena guru harus menjaga, membimbing, dan mengarahkan anak agar dapat bermain dengan baik. Lalu yang terakhir, ada kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Nah, sebagai guru PAUD dalam mengajak anak-anak bermain ke arena bermain yang perlu diperhatikan ialah orang-orang yang bertugas di arena bermain tersebut haruslah sesuai dengan kapasitas arena permainan itu sendiri, karena guru berperan sebagai pendamping anak. Jadi gurunya itu harus sesuai dengan luas arena bermain agar setiap sudut atau setiap permainan itu dapat terjangkau oleh guru gitu dan bisa dijaga oleh guru. Next. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Elvis. Baik, saya akan melanjutkan yang kedua, penggunaan AP. Next. Nah, penggunaan AP ini sangat mendukung untuk kecerdasan majemuk anak. Dapat kita lihat beberapa permainan edukatif yang sangat mendukung kecerdasan majemuk anak. Yang pertama, alat permainan edukatif untuk kecerdasan linguistik. Yang kedua, alat permainan edukatif untuk kecerdasan matematika logis. Yang ketiga, alat permainan edukatif untuk kecerdasan visual spasial. Yang keempat, alat permainan edukatif untuk kecerdasan musikal. Yang kelima, alat permainan edukatif untuk kecerdasan kinestetik. Yang keenam, alat permainan edukatif untuk kecerdasan interpersonal. Yang ketujuh, alat permainan edukatif untuk kecerdasan intrapersonal. Yang kedelapan, alat permainan edukatif untuk kecerdasan naturalis. Next. Yang pertama dulu saya akan menjelaskan AP untuk kecerdasan linguistik.
Kecerdasan linguistik sendiri dapat diartikan kecerdasan yang berhubungan dengan kepekaan bunyi dan kemampuan bahasa anak. Sehingga kecerdasan linguistik ini berhubungan dengan kemampuan menulis anak, membaca, berargumentasi, dan berdebat. Sehingga kecerdasan linguistik ini memiliki 4 keterampilan utama yang terdapat pada anak, yaitu menyimak, membaca, menulis, dan berbicara. Kecerdasan linguistik ini yang terdapat pada anak memiliki ciri-ciri yang dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, anak yang berusia dari lahir sampai 1 tahun, yaitu memiliki ciri-ciri dapat merespon jika anak ada yang memanggil namanya dan mampu menceloteh atau dapat mengucapkan sepatah 2 kata. Misalnya, anak yang usia 1 tahun, jika memanggil namanya, dia akan menoleh dan bisa menyebutkan nama seperti papa atau mama, seperti itu. Yang kedua, anak yang berusia 1-2 tahun memiliki ciri-ciri, yaitu anak mampu mengenal suara orang-orang terdekatnya dan mampu menyebutkan benda yang berada di dekatnya. Jadi, anak yang berusia 1-2 tahun dapat mengenal suara orang-orang yang terdekatnya seperti suara mama, papanya, atau kakak dan adiknya, kakaknya, seperti itu. Yang ketiga, anak yang berusia 2-3 tahun memiliki ciri-ciri, yaitu anak sudah mampu mengenal suara benda, suara binatang, dan mampu mengajukan pertanyaan yang bersifat sederhana dan mampu tertarik pada gambar yang ada di buku. Jadi anak yang berusia 2-3 tahun ini mampu mengenal suara binatang seperti suara kucing, suara anjing, seperti itu. Yang keempat, anak yang berusia 3-4 tahun memiliki ciri-ciri, yaitu anak mampu mengenali dan hampir bisa menirukan berbagai suara, serta mampu mengenali nama benda dan fungsinya. Jadi, anak yang berusia 3-4 tahun mampu mengenali nama benda yang ada di sekitarnya. Misalnya nama alat mainannya seperti nama boneka, seperti itu. Yang kelima, anak yang berusia 4-5 tahun memiliki ciri-ciri, yaitu anak mampu mengenal masing-masing bunyi dan mampu menjawab pertanyaan yang sederhana dan juga sangat senang belajar membaca. Yang keenam, anak yang berusia 5-6 tahun memiliki ciri-ciri, yaitu anak mampu berbicara dengan lancar dan mampu bertanya lebih banyak dan dapat menjawab pertanyaan yang lebih kompleks. Jadi, jika kita bertanya dengan anak yang berusia 5-6 tahun, anak tersebut mampu menjawab pertanyaan yang bersifat sederhana. Seperti itu. Next. Dilihat dari ciri-ciri anak yang memiliki kecerdasan linguistik ini, sehingga dapat dikembangkan melalui alat permainan edukatif dengan pengembangan bahasa, kosakata anak, dan alat permainan yang cocok diberikan. Jadi, dengan kecerdasan linguistik ini, alat permainan itu yang cocok untuk diberikan, yang pertama itu buku cerita, yang kedua pasal huruf. Alat permainan edukatif buku cerita ini merupakan alat permainan yang berfungsi sebagai media untuk menstimulus kecerdasan linguistik anak usia dini. Penggunaan alat permainan ini yaitu dengan membacakan cerita kepada anak yang terdapat dalam buku cerita tersebut. Dengan semakin mendengarkan cerita kepada anak, sehingga perkembangan bahasa anak dapat berkembang dengan baik. Yang kedua, pasal huruf. Selain buku cerita, untuk dapat menstimulus kecerdasan linguistik anak usia dini, dapat dilakukan juga dengan bermain
pasal huruf. Pasal huruf ini yaitu sebuah alat permainan edukatif yang terbuat dari kayu dengan tujuannya adalah untuk mengenalkan huruf pada anak. Dengan alat permainan ini dapat digunakan oleh anak yang berusia 2 tahun sampai 2 tahun ke atas. Cara bermainnya yaitu di mana anak mencocokkan potongan-potongan huruf ke dalam papan yang telah disediakan. Sambil anak menyebutkan nama huruf yang akan dicocokkan ke dalam papan yang telah disediakan. Next. Yang kedua, alat permainan untuk kecerdasan matematika logis. Kecerdasan matematika logis ini dapat diartikan yaitu bentuk kecerdasan yang berhubungan dengan bilangan mengenai angka dan pikiran. Kecerdasan matematika logis ini yaitu kemampuan yang dimiliki anak yang dapat mengolah alur pemikiran yang panjang. Kemampuan ini sering muncul ketika anak mulai berhitung, menalar, dan berpikir logis, serta dapat memecahkan suatu masalah. Next. Kecerdasan matematika logis ini yang terdapat pada anak dapat kita lihat pada ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, anak yang berusia dari lahir sampai 1 tahun, yaitu anak mampu mengenal benda dan mengenal warna. Jadi, anak yang berusia 1 tahun sudah mampu mengenal benda yang berada di sekitarnya. Seperti itu. Yang kedua, anak yang berusia dari 1 sampai 2 tahun, yaitu mampu mengenal bentuk, mampu mengenal rasa, serta mampu mengenal bilangan 1 sampai 2. Jadi anak yang berusia 1 sampai 2 tahun sudah mampu mengenal bentuk seperti bentuk lingkaran, bentuk segitiga, atau mampu mengenal bilangan 1 sampai 2. Yang ketiga, anak yang berusia 2 sampai 3 tahun memiliki ciri-ciri yaitu mampu mengelompokkan benda yang berbentuk sama, dan anak juga mampu membedakan bentuk lingkaran, serta anak mampu mengenal bilangan hingga hitungan 1 sampai 5. Jadi anak yang berusia 2 sampai 3 tahun ini mampu menghitung 1 sampai 5. Yang keempat, anak yang berusia 3 sampai 4 tahun memiliki ciri-ciri yaitu anak mampu membedakan bentuk dan ukuran seperti besar, kecil, pendek, panjang, dan anak juga mampu membeda-bedakan warna lebih banyak. Nah, jadi anak usia 3 sampai tahun ini dapat membedakan warna seperti warna hitam, warna putih, dan sebagainya. Yang kelima, anak yang berusia 4 sampai 5 tahun memiliki ciri-ciri yaitu anak mampu menunjukkan rasa ingin tahu, mengenal cara kerja sesuatu, dan mampu mengurutkan dari yang paling besar hingga yang paling kecil. Jadi anak yang berusia 4 sampai 5 tahun ini sangat menunjukkan rasa ingin tahu terhadap sesuatu benda. Misalnya dia pengen tahu bentuk ukuran sesuatu benda. Jadi rasa ingin tahunya sangat tinggi. Seperti itu. Dan yang keenam, anak yang berusia 5 sampai 6 tahun memiliki ciri-ciri yaitu anak sudah mampu meletakkan benda sesuai dengan kelompoknya. Jadi anak yang berusia 5 sampai 6 tahun ini dapat mengelompokkan bendanya sesuai dengan ini. Sesuai dengan yang dikelompokkan. Seperti itu. Next. Nah, kecerdasan matematika logis ini anak dapat dikembangkan dengan alat permainan edukatif yang mempunyai hubungan dengan angka dan logika, sehingga permainan edukatif
ini yang cocok untuk mengembangkan kecerdasan matematika logis ini, yaitu yang pertama pasal angka dan yang kedua balok. AP untuk kecerdasan matematika logis ini yang untuk pasal angka yaitu alat permainan edukatif yang dimanfaatkan sebagai media menstimulus kecerdasan matematika dan logis. Karena dengan alat permainan ini, anak dapat mengerti angka dan berbagai hal yang berhubungan dengan hitungan. Cara bermain puzzle angka ini seperti halnya bermain puzzle pada umumnya, yang dimana yaitu anak menyusun potongan-potongan angka ke dalam papan yang telah tersedia sesuai dengan bentuk angka masing-masing. Sehingga permainan puzzle angka ini membuat anak dapat mengerti angka dan mampu berhitung angka dari 1 sampai 10. Yang kedua ini alat permainan edukatif untuk kecerdasan matematika logis ini, yaitu alat permainan dengan menggunakan balok. Selain puzzle angka, alat permainan yang dapat digunakan untuk melatih kecerdasan matematika logis ini dapat juga digunakan dengan balok. Balok sendiri yaitu alat permainan edukatif yang akan melatih anak-anak untuk mengembangkan logikanya. Cara bermain balok ini dengan menyusun potongan balok sesuai dengan yang dikehendaki anak. Selain dapat menstimulus logika anak, alat permainan ini juga dapat melatih kreativitas anak. Jadi, alat permainan balok ini mempunyai banyak fungsi dan manfaat bagi perkembangan anak usia dini, terlebih khusus kecerdasan matematika logis anak. Next. Yang ketiga, AP untuk kecerdasan visual spasial. Kecerdasan spasial visual dapat diartikan yaitu kecerdasan yang berhubungan dengan ruang atau bentuk yang berkaitan dengan kepekaan dan membayangkan dunia gambar dan ruang secara akurat. Nah, kecerdasan visual ini yaitu kemampuan yang dimiliki anak untuk dapat merekam objek yang dapat dilihat dan didengar dari pengalaman-pengalaman yang ada dalam memori otak anak dalam jangka waktu yang sangat lama. Next. Anak yang memiliki kecerdasan visual spasial ini memiliki ciri-ciri yang dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, anak yang berusia dari lahir sampai 1 tahun yaitu memiliki ciri-ciri itu dengan anak seperti anak senang melihat gambar yang berwarna-warni dan selalu asik bermain sendiri. Jadi anak yang berusia dari lahir sampai 1 tahun ini sangat senang untuk melihat gambar yang berwarna-warni. Yang kedua, anak yang berusia dari 1 tahun sampai 2 tahun yaitu memiliki ciri-ciri di mana anak sangat menikmati barang mainannya sendiri, serta anak juga dapat melihat setiap barang mainannya dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi anak yang usia 2 tahun ini, 1 sampai 2 tahun ini sangat senang dengan mainan yang dimilikinya. Dan dia sangat suka melihat barang mainan tersebut dengan jangka waktu yang cukup lama. Karena dia sangat memperhatikan bentuk mainan yang dimilikinya. Yang ketiga, anak yang berusia 2 sampai 3 tahun yaitu memiliki ciri-ciri di mana anak mampu menggambar walaupun dengan mencoret-coret. Jadi kemampuan yang dimiliki anak yang berusia sampai 2
sampai 3 tahun ini sudah mampu menggambar walaupun dengan mencoret-coret. Yang keempat, anak yang berusia 3 sampai 4 tahun memiliki ciri-ciri, yaitu anak sudah mampu berimajinasi kreatif dan anak mampu memahami gambar dan mampu melihat gambar dengan ketajaman tertentu. Yang kelima, anak yang berusia 4 sampai 5 tahun yaitu memiliki ciri-ciri, yaitu anak mampu membayangkan atau menggambarkan benda-benda yang pernah dilihatnya. Jadi anak yang berusia 4 sampai 5 tahun ini sudah mampu membayangkan gambar yang pernah dilihat oleh anak. Yang keenam, anak yang berusia 5 sampai 6 tahun memiliki ciri-ciri, yaitu anak mampu membuat benda yang ada dalam pikirannya. Jadi anak yang usia 5 sampai 6 tahun ini sudah mampu membuat suatu benda yang ada dalam pikirannya. Next. Nah, kecerdasan visual spasial ini dapat dikembangkan dengan alat permainan edukatif yang menekankan pada bentuk, ruang, dan gambar. Alat permainan yang cocok untuk menstimulus kecerdasan visual spasial ini yaitu alat permainan seperti bak pasir. Nah, alat permainan bak pasir ini alat permainan edukatif yang dapat dimanfaatkan sebagai media menstimulus kecerdasan visual spasial anak usia dini. Dengan alat ini, anak dapat bereksplorasi menggambarkan imajinasinya dalam bentuk bermain pasir. Nah, sehingga anak dapat membangun sebuah ruangan seperti lubang, gua, dan rumah-rumahan dari bak pasir ini. Hal ini dapat menjadikan anak memiliki kemampuan visual spasial yang cukup baik. Next. Yang keempat, AP untuk kecerdasan musikal. Nah, kecerdasan musikal ini dapat diartikan yaitu bentuk kecerdasan jamak yang melibatkan pada kemampuan seseorang dengan mengenali dan dengan menggunakan ritme atau nada, dan anak mempunyai kemampuan untuk menyimpan nada, mengingat irama, serta anak secara emosional terpengaruhi oleh musik. Kecerdasan musikal ini biasanya menunjukkan di mana anak pandai bernyanyi dan anak mampu mengenal berbagai nada, serta kepekaan anak terhadap kemampuan bunyi maupun suara. Next. Anak yang memiliki kecerdasan musikal ini memiliki ciri-ciri yang dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, anak yang berusia dari lahir sampai 1 tahun, yaitu mampu mendengarkan musik dan anak mampu bertepuk tangan ketika mendengarkan musik. Jadi, anak yang berusia dari lahir sampai 1 tahun ini sudah mampu mendengarkan musik dan dapat merespon musik dengan bertepuk tangan. Yang kedua, anak yang berusia 1 tahun sampai 2 tahun, yaitu anak mempunyai ciri-ciri, yaitu mampu mendengarkan musik dan mengikuti irama, serta mampu berketuk dan mengikuti irama yang didengarnya. Jadi, anak yang berusia dari 1 tahun sampai 2 tahun ini mampu mengikuti irama dan mampu bertepuk tangan sesuai dengan irama yang didengarnya. Yang ketiga, anak yang berusia 2 sampai 3 tahun mampu memiliki ciri-ciri anak yaitu senang mendengarkan musik dan mengikuti irama dan mampu memukul-mukul benda membentuk irama, serta anak mampu bertepuk tangan secara bervariasi dan anak juga senang bernyanyi maupun menari. Anak yang berusia 2 sampai 3 tahun ini senang menari ketika anak mendengarkan musik.
Yang keempat, anak yang berusia 3-4 tahun memiliki ciri-ciri, yaitu anak yang senang menarikan tangan jika mendengarkan musik, dan anak mampu mencuplikan lagu sesuai dengan irama. Yang keempat, anak yang berusia 4-5 tahun. Yang kelima, anak yang berusia 4-5 tahun, yaitu anak mampu mengenal dan mampu menyebut nama-nama lagu populer dan juga mampu memainkan alat musik tertentu. Selain itu, anak juga mampu menyanyikan sebagian dari lagu sesuai irama. Jadi anak yang berusia 4-5 tahun ini sudah mampu memainkan alat musik tertentu seperti bermain gitar atau bermain piano seperti itu. Anak yang berusia 5-6 tahun memiliki ciri-ciri, yaitu anak mampu bernyanyi secara kelompok dan mampu mengikuti gerak tari sesuai dengan irama sebuah lagu. Selain itu juga anak mampu menyanyikan lagu diiringi musik dan mampu memainkan alat musik. Jadi anak yang berusia 5-6 tahun ini mampu bernyanyi secara kelompok. Seperti itu. Next. Nah, kecerdasan musikal ini dapat dikembangkan dan distimulus melalui permainan alat edukatif seperti rebana dan gitar mainan. Rebana ini merupakan alat permainan edukatif yang dapat dimanfaatkan sebagai media stimulus kecerdasan musikal anak usia dini. Melalui rebana ini, anak dapat mengenal suara musik dan belajar untuk memukul rebana yang sesuai dengan melodi. Yang kedua, gitar mainan. Selain rebana, alat permainan edukatif yang dapat digunakan untuk menstimulus kecerdasan musikal anak melalui gitar mainan. Meskipun berupa gitar mainan, sebaiknya dicarikan juga yang bisa dipetik dan dapat mengeluarkan suara seperti gitar sungguhan. Hal ini dimaksudkan untuk mengenalkan pada anak dengan suara gitar dan cara memetik gitar yang baik dan tepat bagi anak. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Cynthia. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan alat permainan edukatif untuk kecerdasan kinestetik. Nah, pertama, apa sih kecerdasan kinestetik itu? Nah, kecerdasan kinestetik itu kemampuan untuk menggabungkan antara fisik dan pikiran sehingga menghasilkan gerakan yang sempurna. Nah, jika gerakan sempurna yang bersumber dari gabungan antara pikiran dan fisik tersebut terlatih dengan baik, maka apapun yang dikerjakan orang tersebut akan berhasil dengan baik, bahkan sempurna. Nah, misalnya seorang dokter bedah yang memiliki kecerdasan kinestetik yang baik itu akan melakukan pembedahan atau operasi dengan sangat terampil, tepat sasaran, tepat waktu, dan cekatan. Nah, hasilnya pun itu bisa rapi, memuaskan, dan ya sempurna seperti itu. Nah, dalam konteks anak-anak, gerak sempurna tersebut lebih mudah dibentuk atau dilatih semenjak ia masih berusia dini. Hal ini karena pada usia dini, anak-anak itu fisiknya sedang mengalami pertumbuhan yang baik, di samping perkembangan otaknya yang sedang pesat-pesatnya. Jadi kondisi ini tuh sangat memungkinkan anak usia dini untuk memadukan pikiran dan gerakan tubuhnya sehingga menghasilkan gerak elastis yang sangat sempurna. Bahkan mereka dapat melakukan gerakan-gerakan akrobat dengan sangat baik dan lebih cepat daripada orang dewasa. Nah, gerak fisik motorik tersebut tuh masih dalam dalam pengaruh pikiran anak gitu. Jadi artinya kecerdasan kinestetik itu merupakan koordinasi yang baik antara urat syaraf atau pikiran dengan organ tubuh yang lainnya. Nah, perpaduan antara urat syaraf atau pikiran dan organ tubuh yang baik itu akan menghasilkan
kecerdasan kinestetik yang tinggi. Jadi kalau biasa umum kita lihat anak-anak itu kan kayak badannya itu lebih lentur kan dari kita, kayak gampang banget gitu dibentuknya. Jadi contohnya nih kalau masih anak usia dini, terus dia berlatih untuk menari, dia akan lebih gampang dibentuk saat dia masih kecil. Jadi kayak badannya masih lentur-lenturnya gitu loh, dibentuk lebih gampang lah dibanding waktu seusia kita. Itu akan lebih, biasanya kan kita ngalamin kesulitan, kaku kayak gitu. Next. Nah, secara sederhana, anak yang memiliki kecerdasan kinestetik itu yang baik itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nah, pada anak usia 0 sampai 1 tahun, anak itu mampu menggerak-gerakkan tangannya, mampu mengangkat kepalanya, mampu tengkurap dan membalik tanpa bantuan, terus mampu duduk sendiri dan mampu merangkak dan berjalan pendek. Seperti yang kita ketahui kalau kita melihat, ya kan ini usia bayi ya, jadi ya ciri-cirinya seperti ini. Kemudian pada anak usia 1 sampai 2 tahun itu anak mampu berdiri tegap dan berjalan pendek. Terus mampu berlari-lari kecil, mampu naik turun tangga dengan berpegangan, dan mampu memanjat meja atau kursi. Nah, pada anak usia 2 sampai 3 tahun, anak itu mampu berjalan dengan stabil, lancar berlari-lari, mampu menendang bola ke arah depan, mampu melompat-lompat kecil, dan senang bermain air. Seperti yang kita ketahui lah ciri-ciri anak seperti ini nih, ya pada umumnya kan kayak gini kalau kita amati ya. Kemudian pada anak usia 3-4 tahun, anak itu mampu berjalan dan berlari dengan penuh keseimbangan badan, lalu mampu naik turun tangga tanpa berpegangan, mampu memanjat bidang miring, mampu berdiri dengan satu kaki beberapa detik, mampu bergerak mengikuti irama musik, dan mampu melipat kertas dengan rapi. Kemudian anak usia 4-5 tahun itu anak mampu berjalan dengan berbagai variasi, mampu manjat pohon atau tangga pendek dan bergelantung pada ayunan, mampu menendang, menangkap, dan melempar bola dengan jarak 3 meter. Kemudian mampu melompati gang, parit, atau benda lainnya. Anak juga mampu mengayuh sepeda roda 3 dan mampu menggunting kertas. Nah, untuk anak usia 5-6 tahun, anak itu mampu menjaga keseimbangan badan ketika berjalan di atas titian. Kayak di TK-TK itu kan biasanya guru memberikan tes gitulah, kayak anak belajar dengan berjalan di atas papan titian tuh loh. Terus anak mampu senam dengan gerakan, mampu melompat dengan 1 atau 2 kaki secara bervariasi, memakai baju dan sepatu sendiri, mampu mengendarai sepeda roda 3, mampu melakukan gerakan akrobat, dan mampu menggunting kertas dan menempelkannya. Next. Nah, kecerdasan ini dapat kecerdasan kinestetik anak usia dini itu dapat dikembangkan dan distimulasi melalui berbagai kegiatan aktif yang melibatkan fisik motorik anak. Umumnya, alat permainan edukatif yang dapat digunakan untuk melatih kinestetik anak itu ada beberapa contoh alat permainan untuk kecerdasan kinestetis. Di sini ada 2, prosotan. Nah, prosotan itu pada umumnya itu dapat melibatkan secara aktif dan melakukan anak itu bisa melakukan kegiatan bermainnya itu dengan sendiri. Jadi permainan ini tuh melibatkan otot-otot anak, terus jadi anak itu lebih kuat dan melatih ketangkasan anak. Kemudian jungkat-jungkit. Nah, kalau jungkat-jungkit itu bisa menstimulasi kecerdasan kinestetis anak, itu dengan minimal dibutuhkan 2 orang anak untuk bermain itu kan jungkat-jungkit gini. Terus dia menekankan pada fisik motorik anak, namun memainkannya ini tuh harus dengan konsentrasi gitu loh, dan penuh kehati-hatian. Jadi biar anak itu nggak jatuh dan mengalami kecelakaan. Nah, jungkat-jungkit ini dimainkan kan secara berlawanan dengan cara menggenjot dan secara bergantian gitu. Jadi dia bisa menimbulkan gerak ke atas dan ke bawah kayak gitu. Nah, aktivitas bermain jungkat-jungkit ini bisa hampir sama kayak prosotan tadi, dia bisa menguatkan otot, keseimbangan, dan ketangkasan pada anak. Jadi kan dari kalau jungkat-jungkit itu kan dia
harus konsen juga kan, kayak nyimbangin mana sih yang waktunya anak yang ke atas, waktunya anak ke bawah kayak gitu. Terus keseimbangan juga ototnya waktu dia nekan kayak gitu. Next. Kemudian alat permainan edukatif untuk kecerdasan interpersonal. Nah, apa sih kecerdasan interpersonal itu? Itu merupakan kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain. Kecerdasan interpersonal yang baik membuat yang bersangkutan memiliki kepekaan hati yang tinggi, sehingga bisa bersikap empatik tanpa menyinggung, apalagi menyakiti perasaan orang lain. Nah, kecerdasan ini tuh dipakai oleh para direktur dan pimpinan dalam memotivasi bawahannya secara manusiawi. Nah, kecerdasan ini juga digunakan oleh konselor dan motivator dalam menjalin hubungan emosional lebih dekat dengan kliennya. Bahkan para psikolog dan sosiolog pun itu mengandalkan kecerdasan ini untuk menganalisis perubahan sosial dan personal. Jadi kecerdasan ini tuh menurut kami itu sangat penting untuk perkembangan anak juga, untuk kedepannya juga, karena dengan kecerdasan ini itu anak itu bisa mengembangkan cara berkomunikasi yang baik dengan orang, gimana kita bisa menyampaikan mungkin untuk menegur orang itu tapi tanpa menyakiti perasaan orang lain atau yang lainnya seperti itu. Next. Nah, secara sederhananya itu anak memiliki kecerdasan interpersonal tinggi itu, nah ciri-cirinya sebagai berikut. Nah, yang pertama anak usia 0-1 tahun itu mampu mengamati mainan yang digantungkan di atasnya dan mampu menatap siapa saja yang di sampingnya. Jadi kalau kita lihat nih, kalau kita lagi jenguk yang orang habis melahirkan gitu kan, bayinya kan ditaruh di keranjang bayi gitu, biasanya kan ada mainan di atasnya. Nah, itu kan biasanya kalau kita amati anak bayinya itu ngeliatin mainan yang di atasnya gitu. Kemudian anak usia 1-2 tahun itu mampu berbaur dengan anak lain saat bermain dan mampu bermain secara berkelompok. Yang ketiga, anak usia 2-3 tahun itu mampu berkenalan dengan anak lain, terus senang berada di dekat kerumunan temannya dan memperbolehkan mainannya dipinjam temannya. Untuk anak usia 3-4 tahun itu anak itu senang meminjam mainannya dengan anak lain gitu. Terus dia tidak menangis saat bermain. Nah, anak usia 4-5 tahun itu mau mengalah dengan teman bermainnya, terus mampu mematuhi aturan bermain, mampu memimpin kelompok kecil, dan mampu memecahkan masalah sederhana. Dan anak usia 5-6 tahun itu tahu cara menunggu giliran bermain, terus berani berangkat sekolah tanpa diantar, tertib menggunakan mainan dan antri, memahami akibat bila melanggar dan bertanggung jawab, terus mampu memimpin kelompok yang lebih besar, dan mampu memecahkan masalah sederhana. Next. Nah, kecerdasan interpersonal anak ini dapat dikembangkan dan distimulasi melalui kegiatan bermain yang melibatkan kerjasama. Jadi seperti balok dan ular naga. Nah, balok itu, Nah, balok itu bisa melatih kecerdasan interpersonal anak. Caranya itu dengan memanfaatkan potongan-potongan balok untuk bermain secara bersama-sama dengan teman yang lain. Meskipun balok juga dapat digunakan untuk bermain sendiri. Nah, alat permainan edukatif balok ini itu memiliki banyak manfaat buat anak. Karena balok ini dapat dimainkan dengan berbagai cara sesuai kesukaan anak. Untuk melatih kecerdasan interpersonal anak, balok harus dimainkan secara bersama-sama, yang menuntut adanya kerjasama antara anak satu dengan yang lainnya. Nah, kalau yang ular tangga, itu bisa melatih kecerdasan interpersonal anak juga. Jadi, kan banyak yang, kayak di pedesaan-pedesaan gitu kan, masih mungkin ya lebih kita sering temui kalau di desa-desa gitu. Kalau di kota gini ya pada umumnya anak sekarang kebanyakan ya udah sibuk dengan gadgetnya, tapi juga nggak semuanya seperti itu. Dengan bermain ular tangga itu jadi anak itu bisa kan
itu bermainnya secara bersama-sama kan, tahu kan. Jadi ya dari situlah bisa mengembangkan kerjasama anak, bisa mengembangkan komunikasi anak dengan orang lain, dengan teman sebayanya, seperti itu. Next. Nah, alat permainan edukatif untuk kecerdasan intrapersonal itu yang pertama, kita perlu ketahui dulu kecerdasan intrapersonal itu apa sih? Nah, itu merupakan kemampuan untuk memahami diri sendiri dan bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri. Nah, kecerdasan ini tuh merupakan pengimbangan terhadap kecerdasan interpersonal yang tadi sebelumnya udah dijelaskan juga. Nah, jika kecerdasan interpersonal menunjukkan kemampuan berhubungan dengan orang lain, maka kecerdasan intrapersonal itu menunjukkan kemampuan untuk berhubungan dengan dirinya sendiri. Nah, di samping itu, kecerdasan ini juga mampu digunakan untuk memahami, mengenali, dan memperlakukan diri sendiri dengan sempurna. Jadi kalau interpersonal tadi itu berhubungan dengan orang lain, kalau intrapersonal itu berhubungan dengan diri kita sendiri. Next. Nah, secara sederhananya, anak-anak yang memiliki kecerdasan intrapersonal itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nah, pada anak usia 0-1 tahun, itu anak senang mengamati benda yang disentuhnya dan senang bermain sendiri. Kemudian pada usia 1-2 tahun, anak mampu mengungkapkan perasaannya dan mampu menyalurkannya. Untuk anak usia 2-3 tahun, anak mampu bermain tanpa disuruh dan mengembalikan alat bermainnya pada tempatnya. Kemudian anak usia 3-4 tahun, senang mengajak temannya bermain, merenung ketika sendiri, dan sering mengungkapkan cita-citanya kepada orang lain. Biasanya pada usia-usia masuk usia TK gitu, TKA gitu kan, anak biasanya kan guru itu kayak guru orang tua kan lagi apa ya, kalau ngomong kayak lagi tepat-tepatnya lah orang tua nanyain kayak, kamu besarnya mau jadi apa? Biasanya kan anak-anak udah punya gambaran gitu, kayak dia pengen jadi apa dengan dia ngelihat orang di sekitarnya atau bahkan orang tuanya sendiri gitu, kayak gitu. Kemudian anak usia 4-5 tahun itu mampu menunjukkan sikap percaya diri yang tinggi, selalu bermain aktif, dan mampu menetapkan target bermain. Nah, pada anak usia 5-6 tahun, anak itu selalu bersemangat saat bermain, sering menyendiri, berkayal, terus berpikir, menunjukkan mainan kebanggaan kepada orang lain, dan diam ketika marah. Next, ya. Nah, kecerdasan intrapersonal ini dapat dikembangkan melalui berbagai permainan juga, melalui berbagai macam alat permainan edukatif juga. Nah, kecerdasan ini tuh kan berhubungan dengan emosi atau perasaan seseorang. Jadi alat permainannya itu difokuskan untuk mengenali kemampuan diri sendiri. Jadi salah satunya permainan yang dapat dijadikan sebagai media itu cermin. Jadi cermin itu kan alat permainan yang dapat digunakan anak untuk bercermin ketika melihat ekspresi diri. Cermin itu dianggap salah satu sarana yang dapat digunakan untuk melatih dan menstimulasi kecerdasan intrapersonal anak. Jadi oleh karenanya di dalam ruangan bermain anak sebaiknya disediakan cermin yang dapat dimanfaatkan anak untuk mengenali dirinya sendiri. Kadang kan anak suka nih kayak lihat cermin gitu kan, waktu misalnya kayak mereka waktu marah gitu, dia marah-marah kayak dia pura-pura marah di depan cermin, atau dia nangis lihat cermin kayak gitu kan, dia bisa lihat. Jadi di situ dia juga belajar emosinya sendiri kayak gitu. Next. Nah, yang terakhir ada alat permainan edukatif untuk kecerdasan naturalis. Nah, kecerdasan naturalis itu merupakan kemampuan untuk mengenali berbagai jenis flora, fauna, dan fenomena alam lainnya, seperti asal-usul binatang, pertumbuhan tanaman, terjadinya tata surya, galaksi, dan sebagainya. Nah, kecerdasan ini ditambahkan Gartner ke dalam multiple intelligence pada tahun 1945 itu loh. Nah, jadi pada awalnya itu memasukkan kecerdasan ini ke dalam kecerdasan logis matematis dan visual spasial. Namun setelah diteliti lagi, itu berdasarkan kriteria yang ditetapkan, akhirnya kalau menurut Gartner itu kecerdasan ini dipisahin jadi satu kecerdasan yang berdiri sendiri seperti itu. Nah, orang yang rendah kecerdasan naturalisnya akan mudah
mengeksploitasi terhadap lingkungan sekitar. Misalnya, mereka tidak segan-segan berburu binatang seperti burung, ayam hutan, bajing, kelelawar, lebah, dan sebagainya. Jadi secara membabi buta gitu dia memburunya itu. Kemudian taman-taman di sekeliling rumahnya dirusak tanpa adanya rasa sayang sedikit pun. Bahkan anak-anak dengan kecerdasan naturalis rendah itu biasanya bisa mencoret-coret dengan tujuan mencoret-coret dinding itu dengan tujuan merusak dinding itu. Terus bisa menyiksa kucing dan anjing serta binatang peliharaan yang lain di rumahnya. Kemudian juga bisa mencabuti tanaman-tanaman hias di sekeliling rumahnya dan sebagainya. Nah, secara sederhananya, anak-anak yang memiliki ciri-ciri kecerdasan naturalis itu sebagai berikut. Nah, pada anak usia 0-1 tahun, anak itu tertarik bermain di alam bebas. Sederhananya, anak yang memiliki kecerdasan naturalis itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Untuk anak usia 0-1 tahun, anak tertarik bermain di alam bebas dan senang melihat gambar pemandangan alam. Untuk anak usia 1-2 tahun, itu anak senang mengamati dan berinteraksi serta mengenali sifat tanaman dan hewan peliharaan. Untuk usia 2-3 tahun, itu anak senang bermain dengan benda-benda alam dan asik mengamati gerak-gerik binatang peliharaan. Nah, anak usia 3-4 tahun itu anak mampu membedakan objek alam sesuai dengan karakteristiknya dan mampu mengenali karakteristik benda dan hewan peliharaan dengan detail. Untuk anak usia 4-5 tahun, anak itu senang bermain bercocok tanam dan senang memelihara hewan peliharaan. Kemudian usia 5-6 tahun itu anak mampu memberi makan hewan peliharaan dan mampu menyiram tanaman dan mampu berkreasi memperindah taman. Sorry, next. Nah, kecerdasan naturalis ini berhubungan dengan kesukaan dan kecintaan terhadap lingkungan atau alam sekitar. Nah, kecerdasan ini merawat tanaman dan Nah, kecerdasan naturalis ini itu berhubungan dengan kesukaan dan kecintaan anak terhadap lingkungan atau alam sekitar. Nah, kecerdasan ini tuh dapat distimulasi dengan berbagai kegiatan bermain yang berhubungan dengan alam sekitar, seperti memelihara binatang, merawat tanaman, dan lain sebagainya. Nah, media yang bisa digunakan itu seperti akuarium, atau anak bisa berkebun. Jadi, akuarium itu kan merupakan dengan akuarium itu anak itu dapat mengetahui beberapa bentuk ikan dan memberikan makan ikan. Nah, dalam konteks ini tuh diharapkan anak bisa mencintai alam atau lingkungan, nah termasuk binatang. Jadi anak-anak itu yang menyukai binatang dan tumbuh-tumbuhan memiliki potensi yang cukup kuat terhadap kecerdasan naturalisnya. Nah, untuk berkebun sendiri atau kegiatan bercocok tanam itu salah satu kegiatan yang cocok juga untuk meningkatkan kecerdasan naturalis anak, karena dengan kegiatan ini tuh anak bisa langsung untuk menemui bahan-bahan alam seperti tanah, biji-bijian, pupuk, dan air. Jadi anak itu diajak untuk menanam dengan cara langsung terjun ke alam gitu. Jadi tidak banyak anak yang menyukai kegiatan ini karena mereka berpikir kalau kegiatan ini tuh kotor dan akan mengotori pakaian mereka. Jadi untuk itulah orang tua dan guru juga perlu kayak menstimulus anak, mengajak anak untuk berani kotor itu. Jadi ya berani kotor tapi tetap menjaga kebersihan. Setelah kotor dia bersih diri gitu loh. Jadi nggak yang terus harus takut kotor kayak gitu. Jadi dengan begitu kecerdasan naturalis anak itu juga bisa dikembangkan. Next. Nah, kesimpulannya dari presentasi hari ini itu dalam memilih APE diperlukan bekal kemampuan memadai. Maksudnya ialah pengetahuan serta keterampilan dalam melakukan syarat-syarat tertentu sehingga alat permainan edukatif yang dibuat benar-benar efektif dalam mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak. Sehingga dengan adanya alat permainan
edukatif dapat mempermudahkan untuk meningkatkan setiap kecerdasan anak. Ya, next. Ya, sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan kata atau masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Bila ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan di forum diskusi. Terima kasih.